Selamat siang. Barusan saya keluar dari Polresta Banyuwangi terkait saya dipanggil oleh unit Pitsus, yaitu laporan Bina Arta terkait video-video yang saya unggah, di mana saya mengunggah video-video ini hasil daripada saya di Dinas Perizinan, saya hearing DPR, terus saya mengatakan bahwa Bina Arta tidak ada izin di Banyuwangi. Di masalah ini kami dilaporkan oleh pengacara dari Bina Arta yang ada di Jakarta. Semakin nampak dan jelas bahwa apa yang dilakukan mereka adalah bentuk tidak terimanya apa dari video saya. Dan saya bicara ini ada dasarnya. Jadi yang mengatakan waktu itu Bina Arta tidak ada izinnya di Banyuwangi ini adalah hasil hearing DPR dan hasil daripada saya ke Dinas Perizinan. Saat hearing DPR juga Dinas Perizinan juga dipanggil, koperasi dipanggil, dan pejabat-pejabat Banyuwangi dipanggil, dan ada hasil semuanya bagi mereka aktivitas yang tidak ada izinnya ini untuk ditertibkan, ditutup, dan tidak boleh beroperasi di Banyuwangi karena merugikan APBD atau pajak negara yang ada di Banyuwangi. Maka dari itu dengan kejadian-kejadian seperti ini saya siap demi emak-emak, demi ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke, karena apa yang saya keluarkan di pemberitaan ini menjadi tolak ukur daripada semua ibu-ibu dan emak-emak serta masyarakat Indonesia tahu bahwa betapa keadaan masyarakat Indonesia ini yang sangat masih banyak kekurangan, ya, belum makmur rakyat ini, sehingga masih banyak penyebaran uang yang ilegal, baik bank pelacit atau PT-PT yang menyebarkan uang. Karena saat itu ketika kita meminta surat izin kepada pihak-pihak Bina Arta, kepada pihak-pihak PT yang lain seperti Mekar juga, saat itu memang belum bisa menunjukkan berkali-kali. Andai kata memang sudah ada dari dulu, pastinya sudah ditunjukkan kepada kita. Karena dengan adanya kejadian-kejadian dari Bina Arta tidak bisa menunjukkan surat izin, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau membayar dengan adanya hutang mereka, karena mereka merasa bahwa Bina Arta, Mekar waktu itu belum ada izinnya di Banyuwangi. Saya bilang di Banyuwangi karena dengan adanya tidak ada izin di Banyuwangi, maka mereka tidak membayar daripada APBD daerah Banyuwangi, sehingga merugikan pemerintahan rakyat Banyuwangi. Kami sebagai aktivis mengontrol, monitoring terkait kejadian-kejadian itu, dan saya yang meminta untuk hearing di DPR. Dari ribuan mak-mak yang datang saat itu menghasilkan bahwa bagi aktivitas keuangan ilegal yang tidak ada izinnya, maka tidak boleh beroperasi di Banyuwangi. Maka dari itu kejadian ini monggo kita dalami bareng-bareng. Saya juga akan menanyakan tentang izin BBG-nya kantor Bina Arta, tentang KKPR-nya, tentang izin lingkungan, tentang gedungnya, karena memang yang di tempat saya ada kejadian itu adalah di perumahan. Kita harus tahu, harus jelas perizinan ini harus safety benar. Sebelum perizinan ini safety tentang modalnya berapa, karyawan berapa, dan semua persyaratan izin itu, maka dikatakan bahwa dia masih belum jelas izinnya. Maka dari itu mari kita beradu tentang data-data. Saya juga akan menanyakan ketika kemarin tiba-tiba muncul izin Mekar, juga tiba muncul izin Bina Arta di Banyuwangi. Saya juga kaget karena waktu itu dalam hearing dilihat tidak pernah muncul dan nampak izinnya. Maka dari itu ketika ada izin yang saya lihat ini seperti copy paste, dari jumlah karyawan hanya 6 dan jumlah modal tidak ditertulis di situ, berarti ini ada apa pertanyaan, ada permainan apa. Maka dari itu kita tetap mengejar, kita melaporkan terkait adanya perizinan-perizinan yang belum ada ataupun yang baru muncul. Kemarin kemana ketika ditanya izin kok bilang tidak ada, ya, belum ada, katanya ada, yang ada di izin Jakarta, kok sekarang tiba-tiba muncul Banyuwangi. Maka dari itu kita sebagai aktivis kontrol tetap akan menjalankan daripada apa yang harus kita lakukan. Perkara saya dilaporkan, Bina Arta mau penjarakan saya demi emak-emak dari Sabang sampai Merauke. Saya ikhlas,
Saya rela, bagi saya penjara adalah surga, kematian adalah kerinduanku. Tidak ada ketakutan sedikit pun untuk membela emak-emak dan ibu-ibu seluruh Indonesia. Emak-emak, ibu-ibu tetap tenang, kami tetap berjuang membela panjenengan semua demi sampean biar tidur tenang. Karena mereka juga tidak bisa disiplin dalam menagihnya. Malam hari jam 12, jam 11 masih tetap saja menagih, ya. Tetap kita menanyakan kepada pemerintah apakah ini benar. Kata DPR mengatakan walaupun ada izinnya tetapi mengganggu ketenangan masyarakat maka tidak boleh beroperasi. Itu yang saya pegang daripada kata-kata DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.